Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudska dari channel Maaf Hari Ini Libur. Oke, tanpa basa-basi silahkan langsung diklik like, subscribe, ataupun tinggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu alat untuk membantu bayi belajar makan, yaitu bisa disebut sebagai kursi bayi atau kadang juga disebut sebagai infant chairs. Untuk mereknya sendiri, kalau nggak salah ini merek Mastela, karena saya lupa. Dan lihat di sini, stempelnya atau labelnya itu sudah nggak ada. Kemudian bentuknya ini, kita akan mendapatkan sebuah meja makan. Kemudian tentu saja adalah kursi yang bisa kita lipat seperti ini, sangat ringkas sekali. Kalau mau bepergian tinggal kita tenteng begini, dan seperti ini, sangat mudah, praktis sekali. Nah, untuk bentuk meja makannya sendiri, ini ukurannya cukup luas. Cukup luas maksudnya adalah jika kita kasih piring makan untuk bayi, atau ada buah-buahan atau tempat minum bayi, semua cukup di sini. Bentuk meja makannya juga seperti kolam, dimana di sini ada tempat sekumnya di sini, ada garis tepinya sini kan. Oke, entah apa yang lewat. Nah, dengan fungsi seperti ini, maka saat kita memberi makan ke bayi untuk dia belajar makan, maka nggak akan kececeran terlalu jauh, karena akan ada tepian di sini akan menampungnya. Seperti misalnya kita berikan dia makanan yang berkuah, cairan, atau mungkin makanan padat pun nggak akan sampai tersebar ke lantai karena ada ini untuk menahannya ini ya. Kelihatan? Oke, dan kebetulan juga dulu waktu anak pertama itu saya dan istri memutuskan menggunakan metode BLW atau baby led weaning. Jadi si anak makan sendiri, terserah dia kan. Jadi fungsi dari kursi bayi ini amat sangat berguna, karena dengan menggunakan kursi bayi, posisi bayi akan bisa duduk sejajar, sehingga sangat ideal untuk posisi makannya. Sedangkan untuk mejanya ini sendiri sangat membantu, karena bayi duduk sempurna dan mejanya juga jaraknya itu bisa kita atur sesuai dengan badan bayi. Pengaturannya ada di sini. Nah, ada di sini, ini bisa kita buka, tutup, buka, tutup. Lalu kita geser sesuai dengan ukuran si anak. Ya. Sedangkan untuk bagian mejanya sendiri, di sini ada peringatan ya di sini untuk mengingatkan kita yang pada intinya kita harus hati-hati, dan dengan memberikan bayi untuk makan di kursi bayi ini bukan berarti kita bisa tinggal seenak hati kita, tetap harus sambil dalam pengawasan ya. Nah, seperti ini posisi terlipat, tinggal kita buka, dorong seperti ini. Ini adalah untuk pegangannya, pegangan si bayi. Kemudian ini adalah untuk sandarannya. Nah, pada bagian sini, nah ini adalah kunciannya, penguncinya harus kita masukkan ke pegangan bayinya, supaya nanti pegangan bayi dan sandarannya ini akan mengunci, sehingga tidak akan bergoyang-goyang. Pastikan sisi kiri dan kanannya masuk secara bersamaan. Nah, yap. Sudah seperti ini. Nah, cukup aman di sini. Kemudian jika misalnya kita ingin memasangkan ini mejanya, jangan lupa dibaliknya kita buka dulu kuncinya, lalu kita masukkan ke sini. Nah, dia akan mengunci. Kalau misalnya dirasa terlalu mepet, kita tarik lagi. Mengunci lagi ya, jadi aman.
Karena pada bagian pegangannya itu terdapat sebuah rel di sini, dan kita di sini punya 1, 2, 3, 4, 5 ukuran. 5 ukuran atau 5 jarak yang bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan ada di rel ini. Dan yang fungsinya tadi itu, kita buka penguncinya di meja bayinya tadi, kemudian kita geser sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Pada kursi bayinya ini juga terdapat sebuah sabuk pengaman. Nah, sabuk pengaman di sini, ini fungsinya supaya saat bayi duduk di sini dia tidak akan terpeleset atau menggeser. Maksudnya menggeser ke bawah. Karena kan mungkin bayi masih belum bisa duduk dengan benar pada usia-usia awal dia masuk fase makan, itu 6 bulan ya. Usia 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan dia belum bisa duduk dengan benar. Ada kemungkinan dia istilahnya apa? Melorot. Ya, duduknya jadi semakin ke bawah. Ini fungsinya untuk mengikatnya. Walaupun pada realitanya nanti saat bayi sudah bisa minimal dia merangkak, percuma saja kita pasang ikatannya ini atau sabuk pengamannya ini. Karena di pengalaman di 2 anak saya, itu saat mereka sudah bisa merangkak, duduk di kursi bayi dengan meja, dengan sabuk pengaman, mereka masih bisa lolosnya naik ke atas. Jadi bukan meleset merosot ke bawah, tapi mereka naik sendiri ke atas. Terus kemudian selain itu, untuk bagian kursinya di bagian bawahnya ini, kakinya bisa kita setel, ada beberapa ukurannya. Nah, sama seperti pada posisi untuk meja yang ada setelannya, maka untuk posisi kakinya pun ada setelannya juga yang bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Maka kita bisa merubah setelannya ini, setelan kakinya di sini. Di sini terlihat ini adalah setelannya, ada semacam relnya di sini. Ada relnya, ada beberapa ukuran, dan saat kita akan merubah ukurannya, pastikan kita buka dulu kuncinya. Kita jadikan saja gini, dari sini kita putar jadi segini, lalu kita tekan. Ya, ini memang cukup berat. Nah, di sini ada pengunciannya, di kelihatan ada relnya, ada 3 ukuran di sini. Kita geser sampai ke ukuran yang kita inginkan di sebelah sini. Nah, ini adalah ukuran paling tinggi, sekitar ya 1 tangan saya ini. Selain untuk makan, kursi ini nanti saat anak sudah bisa duduk sendiri, bisa jalan dan sebagainya, kursi ini pun bisa juga jadi alat atau media untuk dia duduk santai begitu. Mungkin pertanyaannya adalah bagaimana jika kita akan mengembalikannya ke mode terlipat. Caranya tentu saja sama seperti tadi, ini akan saya praktekkan. Hal pertama yang biasanya akan saya lakukan ketika akan melipat kursi bayi ini, biasanya saya mulai dari kakinya terlebih dahulu. Anda bisa saja sih menggunakan langkah atau metodenya sendiri, tidak masalah, yang penting Anda nyaman. Nah, setelah melipat begini, setelah dia posisi pendek begini, maka akan lebih enak untuk melipat bagian pegangan tangan dan sandaran kursinya ini. Seperti biasa, kita tarik dulu sandarannya ke atas. Ada kuncinya di sini, ditekan. Ya, sudah, kan kemudian sandarannya terlebih dahulu, baru pegangan tangannya. Di sini ada pengait. Fungsinya adalah untuk mengunci supaya pegangan tangannya tidak pergi kemana-mana.
kita tekan. Nah, seperti itu saja. Sudah terkait ya, sudah kembali ringkas, bisa dibawa kemana-mana, termasuk juga yang ini. Kemudian kesimpulan terakhir, apakah kursi bayi ini penting atau tidak? Kalau menurut saya sih sangat penting, karena seperti saya bilang tadi, pada usia 6 bulan, 7 bulan, saat bayi sudah mulai masuk ke fase makan, selain empati juga ya, maksudnya empati, masuk fase empati, dia butuh untuk makan dalam posisi sempurna supaya aman bagi pencernaannya dan juga tidak tersedak. Karena itu posisi duduk yang sempurna itu sangat penting kan. Salah satunya adalah kita bisa menggunakan ini, infant chair ini, atau kalau misalnya nggak pakai ini pun bisa, yaitu duduk di kursi biasa sambil kita pegang dia. Tapi kalau tentu saja itu akan cukup merepotkan, terutama jika kita punya kegiatan yang lain seperti masak, bersih rumah dan sebagainya, maka Anda pengen ditaruh di kursi seperti ini. Karena posisi duduknya tadi seperti saya bilang, posisi bayi akan aman, dia bisa duduk sempurna karena dia dibatasi oleh meja ini. Jadi dia nggak akan jatuh ke depan karena ada meja ini, dan nggak akan jatuh ke kiri atau kanan karena ada pegangannya itu. Kemudian juga dia akan sulit untuk kabur karena ada sabuk pengamannya tadi. Ya, setidaknya sampai anak bisa merangkak atau belajar berdiri. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.